Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat bagi kita semua. Kepada yang terhormat dosen pembimbing tesis Bapak BM Purwanto, MBA PhD, serta Bapak Ibu Dewan Penguji Tesis, perkenalkan saya Lasaro Brastaris Daniar, mahasiswa MMUGM Angkatan 37B. Mohon izin menyampaikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Strategi Transisi PT Indonesia Power dari perusahaan berbasis bahan bakar batu bara ke perusahaan berbasis energi baru terbarukan atau EBT. Latar belakang penelitian ini adalah PT IP selaku anak perusahaan PT PLN yang bergerak di bidang penyediaan energi listrik. Saat ini 90,89% kapasitas total yang dibangkitkan perusahaan adalah dari sumber energi fosil. Dengan 53,32% kapasitas total yang dibangkitkan sumber energi fosil tersebut adalah dari batu bara. Adanya perubahan regulasi pemerintah melalui Permen LHK nomor 15 tahun 2019 mengatur standar emisi untuk pembangkit tenaga listrik. Salah satunya adalah PLTU batubara. Kemudian kebijakan green economy yang diadopsi lembaga keuangan dan roadmap keuangan berkelanjutan dari OJK, serta target bauran energi khusus EBT sebesar 23% dari total energi terbangkit dalam Rencana Umum Energi Nasional 2017-2050 diadaptasi oleh PT PLN melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik 2019-2028 diperkirakan akan mempengaruhi aktivitas bisnis PT IP. Di sisi lain, EBT meskipun ramah lingkungan tetapi biaya untuk investasi cukup besar. Kemudian harga pembelian energi listrik per kWh dari sumber energi fosil, terutama batu bara relatif murah dibandingkan sumber energi lain. Selain itu, ketersediaan cadangan sumber energi fosil batu bara di Indonesia tersedia dalam jumlah besar, turut mempengaruhi roda bisnis perusahaan. Dapat dilihat bahwa adanya trade-off faktor-faktor yang saling berlawanan, yaitu dorongan untuk tetap menjadi perusahaan berbasis bahan bakar fosil batu bara dan dorongan untuk bertransformasi menjadi perusahaan berbasis EBT. Hal ini akan menimbulkan tantangan tersendiri bagi PT IP untuk menyusun strategi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang optimal di antara trade-off dua kelompok faktor ini, suatu strategi transisi untuk menjembatani antara trade-off yang timbul. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah keharusan perusahaan bertransisi dari perusahaan berbasis bahan bakar fosil batu bara ke perusahaan berbasis EBT. Ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana strategi transisi yang tepat. Dengan tujuan penelitian untuk menyusun strategi transisi yang tepat. Manfaat penelitian adalah memberi panduan strategi bagi perusahaan untuk bertransisi dari perusahaan berbasis bahan bakar fosil batu bara ke perusahaan berbasis EBT. Landasan teori penelitian yaitu adanya dorongan faktor-faktor yang saling berlawanan, menimbulkan trade-off. Menurut Menkyu, dalam ilmu ekonomi dikenal konsep kelangkaan yang menyatakan bahwa keinginan manusia relatif tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan keinginan tersebut terbatas sehingga memerlukan pengorbanan. Menurut Thomson, strategi adalah rangkaian tindakan yang diambil manajer untuk mengungguli kompetitor perusahaan dan meraih profitabilitas yang superior. Manajer dari setiap perusahaan harus siap menyesuaikan strategi dalam merespon perubahan situasi pasar, perkembangan teknologi, pergerakan tak terduga oleh kompetitor, pergeseran kebutuhan pembeli, peluang pasar yang timbul, dan ide-ide baru untuk meningkatkan strategi. Menurut Thomson, untuk menentukan arah strategis perusahaan dengan bijak, terlebih dahulu manajer harus melakukan pemahaman yang mendalam dan tajam terkait lingkungan eksternal dan kondisi internal. Menurut Fred David, matrix SWOT adalah alat yang penting untuk membantu manajer mengembangkan strategi. Selanjutnya, dibutuhkan alat pencocokan untuk melihat strategi yang tepat. Dalam hal ini, matrix space, IE, dan grand strategi diperlukan. Metode penelitian, desain penelitiannya merupakan studi kasus, jenis penelitian deskriptif, dan bersifat induktif. Metode pengumpulan data, studi data primer dengan teknik purposive sampling melalui in-depth interview dengan narasumber, EVP of Corporate Strategic Planning Performance and Risk Management PT IP, VP of Business Development 3 PT IP, Manager of Corporate Business Portfolio PT IP, dan narasumber eksternal prospektif klien pengguna energi listrik dari EBT. Studi data sekunder dengan mempelajari literatur, studi data pustaka, dan jurnal-jurnal penelitian terkait. Instrumen penelitian untuk mengidentifikasi strategi yang diperlukan untuk merespon driving force perusahaan. Metode analisis data. Pertama, analisis lingkungan eksternal melalui analisis Pestel, 5 Force Framework, Value Net, Driving Force, Key Success Factor. Dua, analisis lingkungan internal melalui analisis sumber daya dan kapabilitas, Flynn Test, SWOT Test. Ketiga, pemetaan 4 strategi SO, ST, WO, WT dengan matriks SWOT. Keempat, pencocokan alternatif strategi dengan matriks SPACE, matriks IE, dan matriks Grand Strategi. Profil kasus, PT IP adalah anak perusahaan PT PLN dengan wilayah operasi strategis yang tersebar di Indonesia dengan market share 36,67%. Dengan misi menyediakan solusi energi yang ramah lingkungan, inovatif, dan andal melampaui harapan pelanggan. Dengan visi menjadi perusahaan energi terbaik yang tumbuh berkelanjutan. Pencapaian kinerja operasional 2019 cukup baik.
dengan indikator ketersediaan EAF yang tercapai dan meningkat dari tahun 2018, dengan indikator jumlah gangguan atau effort yang tercapai dan meningkat dari tahun 2018, dengan 19 proper termasuk 2 proper emas, top digital transformation readiness, predikat sebagai salah satu most creative companies 2019, juara 2 annual report award 2019 kategori perusahaan non-keuangan non-listed. Selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dari analisis Pestel, dari aspek politik, berikut adalah peluang dan ancaman yang teridentifikasi. Dari analisis Pestel, dari aspek ekonomi, berikut adalah peluang dan ancaman yang teridentifikasi. Dari analisis Pestel, dari aspek sosiokultural, berikut adalah peluang dan ancaman yang teridentifikasi. Dari analisis Pestel, dari aspek teknologi, berikut adalah peluang dan ancaman yang teridentifikasi. Dari analisis Pestel, dari aspek environmental, berikut adalah peluang dan ancaman yang teridentifikasi. Dari analisis Pestel, dari aspek legal, berikut adalah peluang dan ancaman yang teridentifikasi. Selanjutnya analisis Porter's 5 Force Framework, dari aspek tekanan persaingan dari perusahaan sejenis dalam industri yang sama, dengan indikator berikut, kesimpulannya adalah kuat. Dari aspek tekanan persaingan dari perusahaan pendatang baru dalam industri yang sama dengan indikator berikut, kesimpulannya adalah kuat. Dari aspek tekanan persaingan dari perusahaan produsen barang pengganti dengan indikator berikut, kesimpulannya adalah lemah. Dari aspek tekanan dari daya tawar supplier dengan indikator berikut, kesimpulannya adalah moderat. Dari aspek tekanan dari daya tawar buyer dengan indikator berikut, kesimpulannya adalah kuat. Kesimpulan, industri pembangkitan tenaga listrik dengan sumber EBT di Indonesia memiliki profitabilitas yang tinggi berdasarkan pertumbuhan demand energi listrik yang cepat, perubahan peraturan ambang batas emisi, dan preferensi stakeholder yang meningkat terhadap sumber energi yang ramah lingkungan, tetapi mempunyai tingkat persaingan yang tinggi dengan perusahaan sejenis dengan tekanan dari supplier dan buyer yang ketat. Implikasinya, PT IP perlu menyesuaikan strategi perusahaan dengan karakter kompetitif spesifik pasar. 1. Memilih sumber energi dengan efisiensi biaya pembangkitan yang tinggi, dengan catatan dari sisi ketersediaan dan kebijakan terpenuhi, meningkatkan kapasitas pembangkitan untuk menyambut proyeksi pertumbuhan demand energi listrik yang cepat, meningkatkan kapasitas pembangkitan terutama di luar Jamali, meningkatkan keandalan dan efisiensi operasi pembangkit, meningkatkan proporsi EBT dalam portofolio pembangkitan tenaga listrik perusahaan, membangun kemitraan yang saling menguntungkan untuk mengembangkan EBT. Dari analisis ValueNet, berikut beberapa perusahaan yang berpotensi dijadikan komplementer oleh PT IP. Perusahaan pengelola kawasan ekonomi khusus, perusahaan pengelola smelter, perusahaan penyedia stasiun pengisian listrik umum, perusahaan penyedia stasiun pengisian listrik kendaraan umum, perusahaan penyedia mobile portable smart charging, perusahaan penyedia mobile standby UPS battery. Dari analisis driving force, berikut adalah 8 perkembangan yang dapat mempengaruhi industri pembangkitan tenaga listrik dengan cukup kuat, sehingga memenuhi syarat sebagai driving force. Kesimpulannya, driving force menyebabkan profitabilitas industri menjadi lebih tinggi, dengan catatan perusahaan mempunyai daya saing yang kuat di dalam industri. Implikasinya, PT IP perlu menyesuaikan strategi perusahaan dengan meningkatkan kapasitas pembangkitan tenaga listrik, melakukan penetrasi ke industri pembangkitan tenaga listrik di luar negeri, meningkatkan kapabilitas perusahaan dalam menerapkan digitalisasi operasional bisnis, melakukan upgrade atau modifikasi aset peralatan pembangkit tenaga listrik, mengutamakan penggunaan sumber energi dengan biaya pembangkitan yang lebih efisien, dengan catatan dari sisi ketersediaan dan kebijakan terpenuhi, mengantisipasi peraturan dan kebijakan pemerintah mengenai ambang batas maksimum emisi yang diizinkan, tanpa mengorbankan ketersediaan dan keandalan, meningkatkan proporsi green energy dalam portofolio bisnis pembangkitan. Dari analisis Key Success Factor, berikut adalah KSF industri pembangkitan tenaga listrik. Dari 6 Key Success Factor tersebut, 1 dimiliki oleh PT IP, 2 dalam kondisi ragu-ragu dan dalam proses penguasaan oleh perusahaan, 3 belum dimiliki dan dalam proses penguasaan oleh perusahaan. Selanjutnya analisis Frintes. Dari 22 sumber daya dan 16 kapabilitas, 11 sumber daya dan 6 kapabilitas lolos uji EVR menjadi keunggulan kompetitif. 4 sumber daya dan 5 kapabilitas lolos uji Frin menjadi keunggulan kompetitif berkelanjutan. Kesimpulan, posisi PT IP pada saat ini cukup kuat dengan keunggulan kompetitif yang saat ini dimiliki. Namun jika perusahaan tidak mampu beradaptasi dengan dinamika driving force yang ada, maka perusahaan akan terancam posisinya. Berikut adalah analisis SWOT untuk aspek strength. Ada 18 strength perusahaan yang teridentifikasi.
Berikut adalah analisis SWOT untuk aspek weakness. Ada 6 weakness perusahaan yang teridentifikasi. Berikut adalah analisis SWOT untuk aspek opportunity. Ada 12 opportunity yang teridentifikasi. Berikut adalah analisis SWOT untuk aspek threats. Ada 8 threats yang teridentifikasi. Selanjutnya, dari peluang dan ancaman yang teridentifikasi, dilakukan pemetaan 4 strategi dalam matriks SWOT, yaitu strategi SO bertujuan untuk mendayagunakan kekuatan internal perusahaan untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal dengan hasil 18 strategi. Strategi ST bertujuan mendayagunakan kekuatan internal perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal dengan hasil 12 strategi. Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal dengan hasil 7 strategi. Strategi WT merupakan taktik yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal dengan hasil 8 strategi. Selanjutnya, klasifikasi alternatif strategi yang dihasilkan dari matriks SWOT menjadi set-set strategi untuk memudahkan pencocokan. Set strategi 1 adalah strategi mengoptimalkan pembangkit dan teknologi batubara existing. Set strategi 2 adalah strategi mengadaptasi teknologi high efficiency, low emission, dan clean coal teknologi. Set strategi 3 adalah strategi pengembangan energi baru terbarukan. Set strategi 4 adalah strategi yang mendukung perusahaan selain optimalisasi pembangkit dan teknologi existing, adaptasi teknologi high efficiency low emission dan clean coal teknologi, serta pengembangan EBT. Berikut adalah hasil dari alat pencocokan matrix space dengan posisi PTIP berada pada kuadran agresif menurut Fred David, penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi ke belakang, integrasi ke depan, integrasi horizontal, diversifikasi, atau strategi kombinasi. Kesemuanya masuk akal untuk dipilih, bergantung pada situasi khusus yang dihadapi oleh perusahaan. Berikut adalah hasil dari alat pencocokan matriks IE. Menurut Fred David, strategi yang tepat untuk PTIP yang melihat posisinya saat ini pada matriks IE adalah strategi yang intensif, penetrasi pasar, dan pengembangan produk, atau integratif, integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal. Berikut adalah hasil dari alat pencocokan matriks grand strategi. PTIP yang berada pada kuadran 1 matriks grand strategi memiliki posisi strategis yang sempurna. Untuk perusahaan-perusahaan tersebut, konsentrasi pada penetrasi pasar dan pengembangan produk yang ada saat ini merupakan strategi yang sesuai. Berikut adalah pencocokan set strategi 1, strategi mengoptimalkan pembangkit dan teknologi existing. Dengan meningkatkan ketersediaan, keandalan, dan efisiensi pembangkit tenaga listrik dengan didukung implementasi IP Integrated Management System, melakukan life assessment, refurbish, replacement, dan modifikasi untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi, melakukan sinergi dan alignment dengan induk perusahaan dan anak perusahaan untuk meningkatkan keamanan rantai pasok energi primer batubara, menyesuaikan schedule transportasi batubara untuk meminimalkan dampak akibat transportasi batubara yang terganggu akibat perubahan iklim, menyesuaikan strategi operasi dan pemeliharaan pembangkit dengan ketersediaan batubara yang tidak memenuhi spesifikasi, menerapkan strategi konservasi pembangkit yang tepat untuk menjaga performa pembangkit, memodifikasi pembangkit existing tua yang terancam kapasiti faktornya akibat kalah bersaing, menjadi load follower dengan menaikkan ramp up. Seluruh strategi tersebut berdasarkan matriks pencocokan adalah sesuai. Selanjutnya, pencocokan set strategi 2, strategi mengadaptasi teknologi high efficiency, low emission, dan clean coal teknologi. Dengan mengadaptasi teknologi high efficiency, low emission, dan clean coal teknologi, terutama untuk PLTU batubara, untuk meningkatkan efisiensi, kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan dari pemerintah. Menjaga reputasi perusahaan yang baik dan komitmen menjaga ekosistem lingkungan dengan melakukan mitigasi terhadap operasional bisnisnya yang berpotensi merugikan lingkungan. Seluruh strategi tersebut berdasarkan matriks pencocokan adalah sesuai. Pencocokan set strategi 3, yaitu strategi pengembangan EBT, dengan meningkatkan proporsi EBT dalam portofolio bisnis pembangkitan, mengembangkan bisnis PV rooftop dengan strategi kemitraan, memanfaatkan tren penurunan harga baterai dengan mengembangkan bisnis yang memanfaatkan baterai dalam implementasinya, meningkatkan kompetensi pengelolaan pembangkit tenaga listrik bersumber EBT selain 2 jenis yang sudah dikuasai, yaitu PLTA dan PLTP, melakukan co-firing biomass pada PLTU batubara existing, memanfaatkan teknologi pembangkit small modular reactor sebagai pembangkit untuk isolated area dengan strategi kemitraan, menyesuaikan strategi pemeliharaan dan investasi waduk untuk menekan BPP pembangkitan PLTA, mengoptimalkan anak perusahaan dengan klasifikasi unrestricted subsidiary dalam mencari dana dari pihak luar untuk pengembangan bisnis EBT. Seluruh strategi tersebut berdasarkan matriks pencocokan adalah sesuai. Selanjutnya, pencocokan strategi 4, yaitu strategi pendukung.
Dengan membangun sistem knowledge management yang mampu mengekstrak tacit knowledge pegawai yang sudah atau tidak pensiun, memanfaatkan lokasi strategis yang tersebar di seluruh Indonesia untuk pengembangan pembangkit, mengembangkan transformasi digitalisasi proses bisnis, memanfaatkan kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus, kewajiban pembangunan smelter, pengembangan SPLU, dan pengembangan SPKLU sebagai penyedia tenaga listrik, menjaga dan meningkatkan maturitas kompetensi melalui IP Academy dan sistem knowledge management, mengembangkan portofolio bisnis dengan memasuki pasar luar negeri, mengembangkan portofolio bisnis jasa operation dan maintenance, mengembangkan portofolio bisnis jasa maintenance repair overhaul, mengembangkan portofolio bisnis jasa layanan condition based maintenance, membentuk aliansi atau perusahaan patungan untuk memperluas cakupan pasar perusahaan, mengembangkan diversifikasi bisnis melalui anak perusahaan, penguatan kompetensi dan strategi marketing untuk menyambut pengembangan bisnis di luar PLN Group, serta penetrasi ke pasar luar negeri. Seluruh strategi tersebut berdasarkan matriks pencocokan adalah sesuai. Berikut adalah peta jalan strategi transisi PT Indonesia Power dari set strategi 1, 2, 3, hingga 4 dari tahun 2028 hingga tahun 2050 dengan prioritas pada modifikasi pembangkit existing untuk meningkatkan ramp up untuk mencapai kondisi load follower, serta mengadaptasi teknologi high efficiency, low emission, dan clean coal teknologi untuk menjawab Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 serta ratifikasi dari Paris Agreement. Kemudian target bauran energi baru terbarukan, kemudian target proporsi penjualan listrik serta proporsi penjualan non-listrik. Kesimpulan, PT IP harus beradaptasi dengan dinamika driving force dengan bertransisi dari perusahaan berbasis bahan bakar fosil batubara ke perusahaan berbasis energi baru terbarukan. Dari analisis penelitian, matriks IV dan EV menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai posisi internal yang kuat dan perusahaan merespon dengan baik peluang dan ancaman yang ada di industrinya. Matriks Space menunjukkan PT IP berada dalam kondisi agresif. Matriks IE menunjukkan perusahaan berada dalam kategori grow and build. Matriks Grand Strategi menunjukkan perusahaan memiliki posisi strategis yang sempurna. Pencocokan strategi hasil pemetaan dan matriks SWOT menyatakan bahwa set strategi 1, 2, 3, 4 adalah sesuai dan masuk akal terhadap matriks Space, matriks IE, dan matriks Grand Strategi PT IP, sehingga seluruh set strategi tersebut layak untuk dilakukan oleh perusahaan. Saran, perusahaan melakukan review secara berkala untuk memastikan hasil penelitian ini masih relevan dengan situasi dan kondisi perusahaan. Perusahaan membuat mekanisme di dalam perusahaan agar mampu sesegera mungkin menangkap driving force yang muncul kapan saja dari lingkungan eksternal dan kondisi internal, dan selanjutnya merespon driving force tersebut. Demikian presentasi hasil penelitian tesis kami, semoga dapat memberikan manfaat. Mohon bimbingan dan arahan Bapak Ibu.